pertama kali itu apa yang Ibu lakukan biar bangkit gitu? Pertama, kenapa mungkin itu dibilang off, mungkin bukan off ya Pak, tapi memang benar belum menjajaki secara dalam bisnis Imogen ini seperti apa gitu. Karena mungkin fokus waktu sama waktu luangnya memang belum terbuka saat itu. Nah, di tahun 2020 ya kalau nggak salah kemarin di Pekanbaru itu mengadakan acara audisi ya. Di acara audisi itu kebetulan saya cukup dekat sama upline saya itu Ceyuyati. Cerita ke saya, oh ini kita ada acara Imogen. Mungkin kalau Ceyuyati tahu karakter saya, mungkin kalau saya diundang sebagai ini untuk hadir saat itu mungkin saya pasti masih mikir gitu kan. Tapi dia langsung tembak saya, tolong kakak bantu saya di acara audisi ini. Wah, jadi kalau udah begitu tentu saya harus istilahnya gimana caranya saya membantu supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sejak itulah terbuka pikiran saya karena di situ saya ketemu Bapak langsung, saya mendengar langsung dari Bapak menyampaikan. Jadi di sini saya berpikir wah ini bisnis bukan hanya sekedar bisnis yang mungkin hanya setahun atau 2 tahun lalu hilang gitu kan kebanyakan seperti itu ya Pak ya perusahaan-perusahaan ini multi level. Nah kalau saya lihat Bapak begitu terjun langsung, Bapak menceritakan langsung pada saat itu. Nah disitulah terbuka pikiran saya. Di situ terbuka pikiran saya, wah kalau seperti ini mereka ini sudah berhasil, sudah banyak sampai upline saya sendiri bisa meraih reward sampai ke rumah mewah. Apa yang dia lakukan? Nah, saya juga harus bisa melakukan hal itu. Itulah yang membuat motivasi saya untuk saya bangkit di saat itu. Saya ikutin lagi kemudian training-training yang diadakan, yang alhamdulillah kan karena pandemi training diadakan secara online. Training-training inilah yang bisa juga membantu semangat saya sehingga saya bisa terus melakukan, terus mencari inovasi apa yang bisa untuk saya bisa berkembang di Imogen ini. Gitu. Jadi mungkin kalau sharing dari saya memang kita sebagai member atau sebagai ini jangan mengharap 100% dari upline kita juga gitu. Dalam arti kita juga harus bisa memotivasi diri kita mencari jalan atau membuat inovasi-inovasi kita sendiri gimana caranya supaya kita bisa terus berkembang. Salah satunya memang kita harus punya catatan yang harus kita penuhi sendiri. Kita yang menargetkan diri kita sendiri. Jadi disitulah kita bisa cepat berkembang. Kita cepat bisa naik gitu ya Pak, menurut saya. Luar biasa Ibu ya. Kalau menurut Ibu tantangan masarin asuransi sama masarin bisnis MLM itu berat jualan apa sih menurut Ibu? Berat semuanya. Logikanya jualan kertas aja bisa Pak, masa jual produk nggak bisa gitu ya Pak? Tantangannya sih sama beratnya Pak kalau saya. Cuma mungkin karena di asuransi saya sudah berkecimpung cukup lama, udah kurang lebih sekitar 20 tahun. Beda dong dengan saya di Imogen gitu ya Pak ya. Tapi tetap kalau dijalani ya pasti lebih berat di dunia asuransi dong Pak. Maaf cakap di sana kan jualan kertas ya Pak. Kalau Imogen kita kan jualan produk dan produk yang kita jual ini juga kita nggak usah bicara banyak, testimoni kan udah ada, sehingga lebih gampang untuk meyakinkan orang-orang terhadap produk yang kita jual gitu.
Ya, kalau saya sendiri dulu belajar marketing ya juga dari asuransi. Dulu saya pernah Ya, ikut sebelum waktu zaman kuliah, sebelum kuliah ya. Saya waktu masih, jadi saya lulus SMA, daftar akabri 2 kali tapi gagal. Nah, daripada saya nganggur, akhirnya saya ikut asuransi dan ternyata di situ luar biasa. Gitu loh. Dan di era itu saya masih muda sampai karena wajah saya terlalu muda itu loh, kurang meyakinkan. AM saya itu sampai Pak Rudi, Anda itu harus pakai kumis tuh karena terlalu muda. Jadi kalau jualan asuransi itu harus ya mesti biar kelihatan di bawah. Sampai saya kumis oh ya. panjangin. Padahal saya kan sangat risih pakai kumis, saya nggak apa-apa demi asuransi. Tapi alhamdulillah luar biasa saya jalan. Ya satu hal saya belajar di asuransi itu belajar target pasar itu segmen pasar kita. Jadi Yes. di awal saya sporadis nawari semua orang, tapi ya gagal terus gitu. Nah, setelah saya ikut training, ya saya diajari gimana caranya lihat orang itu penghasilannya berapa. Nah, dengan penghasilan itu kita bisa tahu orang itu bisa kita closing asuransi enggak. Gitu. Ya. Tapi ya dari situ akhirnya saya jadi tahu target pasar kan, dan saya belajar bergaul sama orang-orang ya memang yang punya duit. Ternyata orang-orang yang punya duit itu sebenarnya orangnya enak-enak, nggak seseram yang kita bayangkan kan. Kadang kita mau prospek orang yang di atas kita itu kan kayaknya serem banget, tapi padahal mereka itu malah orang welcome. Karena orang kaya itu rata-rata malah butuh temen, cerita, Yes. jadi malah dari ngobrol yang ibaratnya ngobrol biasa, akhirnya mereka ya karena nyaman dengan kita ya closing gitu loh. Dan closingnya Ya. kayak asuransi kan bukan hanya satu orang, bisa sekeluarga. Dan ternyata ilmu Yep, benar. closing sekeluarga itu saya rasakan saat bangun bisnis Imogen itu luar biasa. Ya, ternyata dari satu orang itu kita bisa closing satu keluarga. Iya, benar Pak. Memang kalau istilahnya inilah ilmu yang saya dapatkan di perusahaan saya di asuransi. Ilmu inilah yang saya kombinasikan sehingga saya bisa mengembangkan Imogen ini. Ya, mungkin mudah-mudahan Pekanbaru bisa lebih berkembang lagi ya Pak. Bisa Bu, Doakan aja Pak. sangat bisa, luar biasa. Apalagi kan Pekanbaru kan dari sisi apa ekonomi yang cukup bagus. Riau, Sumatera Barat, bahkan ke Aceh sendiri kan juga belum berkembang kan. Bahkan ke Medan, ke Sumatera Utara pun ibu juga jalan juga bisa. Ya, kuasai Sumatera aja udah luar biasa Bu. Iya Pak, pulang kampung nanti Pak. Insya Allah. Ada apa nih, Ma? Ada buah sih. Iya, Ma. Sorry Pak. Ini ada curhatan Niluh Sriwinarti. Saya alumni agen asuransi Bu, nggak kuat mentalku di sana Bu. Kalau sudah kuat mental di asuransi itu Pak, berarti jual produk lebih bagus lagi sebenarnya Pak. Karena di asuransi memang ilmu marketingnya cukup banyak, sehingga kita tinggal mempraktekkan aja lagi. Seperti salah satu yang Bapak bilang, satu orang tahu ya marketing yang paling jitu itu memang marketing dari mulut ke mulut. Sehingga satu orang tahu, satu orang percaya, satu orang yakin, dia akan mempromosikan lagi ke temannya. Inilah yang saya rasakan juga di Imogen ini Pak. Satu, saya promosikan, ya alhamdulillah satu kantor menggunakan produk ini gitu. Nah disitulah serunya. Jadi disitu akhirnya saya candu gitu Pak.
awalnya coba menekuni, akhirnya jadi kecanduan saya untuk lebih, mungkin kalau dilihat lebih banyak jual produknya sekarang saya produk Imogen ketimbang jual asuransi gitu. Waduh, ini kalau denger orang kantor bahaya ini. Ya buat teman-teman yang baru terjun di bidang marketing ya, kalau saya sih sudah semua marketing saya jalanin dari asuransi, dari kartu kredit, jualan warteg. Saya juga pernah buka warteg, warung warteg. Saya juga pernah jualan jus buah. Saya jualan pakaian juga sudah pernah. Memang tantangan paling berat teman-teman itu jualan asuransi gitu loh. Karena ya kita jualan konsep, barangnya nggak ada. Bahkan orang yang Yes. bukan orang yang merasakan gitu loh. Itu asuransi yang merasakan dari risiko, yang merasakan siapa ya, keluarga kita gitu. Kalau kita udah meninggal, ya sudah selesai kan. Nah, itu yang sangat ya mungkin kalau di asuransi jiwa seperti itu. Iya. Jadi kalau teman-teman memang mau belajar ilmu marketing, silakan belajar asuransi ya. Sangat luar biasa. Benar Pak. Benar Pak. Setelah belajar nanti tinggal mempraktekannya di Imogen aja Pak. Iya. Pasti lebih berhasil. Tapi teman-teman yang tadi saya bilang, di asuransi itu saya paling banyak belajar itu tentang target pasar. Banyak sekali teman-teman tuh yang gagal closing, itu bukan karena teman-teman nggak bisa menjual, tapi salah target pasarnya. Kita jualan produk stamina lah ke tukang becak. Ya tukang becak butuh, tapi dia punya uang nggak untuk beli itu. Permasalahan di situ. Makanya yang sering saya ngomongin ke teman-teman, saya kalau prospek, karena saya punya mobil, saya cari orang yang punya mobil minimal setara dengan saya. Kenapa? Ya biar tingkat closingnya tinggi gitu loh. Orang yang penghasilannya lebih besar dibanding kita itu closingnya lebih tinggi teman-teman. Dibanding kita closing orang di bawah kita. Boleh nggak? Boleh. Cuma mereka tuh rata-rata mental blocknya sangat tinggi teman-teman. Sangat luar biasa. Dan kadang membuat kita capek untuk training mereka, edukasi mereka. Makanya ya target pasar itu nomor 1 kalau buat saya. Dan teman-teman bisa nanti belajar lah sama Bu Marta, bagaimana beliau membuat target pasar. Bu Marta, ceritain dong Ibu cara membuat target pasar itu gimana? Mungkin dari ilmu asuransi juga boleh, nggak apa-apa, sharing buat teman-teman nih malam ini. Biar tercerahkan nih. Makanya kemarin mungkin gini Pak, sebelum ini saya pernah isi acara juga di Zoom meeting kemarin. Memang benar salah satu bagaimana kita bisa mengembangkan atau kita bisa berkembang di Imogen, memang salah satu target pasar kita yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Sama halnya memang di dunia asuransi juga awal yang harus kita tahu memang target pasar kita. Kemana produk ini mau kita jual gitu, kemana siapa sasaran kita gitu, kita harus tentukan dulu. Baru kita bisa menjalankannya gitu. Jadi tahap awal memang kita adakan pendekatan dulu ke calon member kita atau calon nasabah kita. Setelah kita lakukan pendekatan, kita buat janji ketemuan, kita sharing-sharing, kita gali informasi gimana dia mau bercerita ke kita. Itu tadi Pak, memang kadang orang yang kita temui itu menurut kita, wah ini kayaknya sombong, kayaknya begini gitu. Ternyata enggak, sepanjang kita salah satunya harus mau menjadi pendengar. Tetaplah menjadi pendengar yang baik, kita dengarkan keluhan dia, kita dengarkan keinginan dia, kita dengarkan apa kebutuhannya dia. Nah, dari situ baru kita tahu
jenis apa ini yang tepat untuk si calon member kita atau si calon customer kita gitu. Setelah kita tahu, jadi kita gampang untuk masuk ke dalamnya gitu. Oh, berarti bapak atau ibu ini yang dibutuhkan ini loh Pak. Gitu. Baru kita bercerita. Karena kita sudah tahu dan kita sudah dengarkan keluhannya, baru kita ceritakan. Nah, ini sebenarnya Pak yang lebih tepat Bapak butuhkan, atau produk ini yang lebih pas untuk Bapak. Tapi mungkin pesan saya juga, kita juga jangan melebih-lebihi produk atau jangan kita terlalu menyampaikan yang mungkin hal itu belum atau tidak ada gitu. Maksud saya jangan mengada-ngada deh gitu, supaya ini kita sama-sama tahu gitu. Seperti dunia asuransi, mungkin kita tahu, oh apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin, kita sampaikan langsung. Sama halnya dengan kita jual produk Imogen ini, kita tunjukkan testimoni, ini testimoninya. Tapi kita jangan terlalu berlebihan juga meyakinkan, karena kan beda orang, beda yang menggunakan, beda hasil ya Pak ya. Nah, mungkin saya biasanya seperti itu yang saya lakukan setiap harinya. Yang penting kita tahu dulu, kita dengarkan dulu keluhan mereka, sehingga kita bisa tahu keinginan mereka apa. Begitu sih Pak. Ya, silakan. Ya. Kalau Ibu udah berkarir di asuransi 20 tahun ibaratnya, kira-kira udah berapa ratus orang yang menolak Ibu? Tingkat closingnya berapa persen? Kalau yang menolak cukup banyak, tapi saya kebetulan memang 20 tahun di dunia asuransi, tapi bukan asuransi jiwa ya Pak ya. Kalau saya di asuransi umum, mungkin lebih tepatnya ke harta benda gitu ya. Jadi menjamin harta benda gitu. Setiap saya prospek, mungkin dari 10 orang yang kita prospek setiap hari, yang closing paling 1 orang. Dari 10 ya Bu ya, yang closing 1 ya. Dari 10 paling 1 orang. Tapi jangan salah, sisa 9 ini bisa jadi memang bukan saat ini. Mereka closing bisa jadi 2, 3, atau 4 bulan kemudian, bahkan mungkin 1 tahun kemudian mereka akan mencari kita gitu. Mereka akan mencari kita, karena kenapa? Itu tadi, yang penting baik itu di dunia asuransi maupun di dunia kita sekarang di multi level, kita gini ya, maksud saya kita harus bisa meyakinkan bahwa kita bisa dipercaya. Itu aja intinya. Kita bisa dipercaya, jangan kita membuat mencoreng atau membuat dunia asuransi ini gara-gara kesalahan sedikit orang tidak percaya gitu. Sehingga kalau kita udah ciptakan itu, orang udah tahu kita, tanpa kita cari lagi, mereka pasti akan mencari kita gitu. Jadi itulah yang membuat saya bisa bertahan segitu lama, karena tanpa saat ini orang sudah tahu Marta mana? Oh Marta si A, oh Marta ini loh. Nah gitu. Nah inilah sekarang yang saya juga mau membuat orang-orang tahu bahwa Marta ini selain Marta asuransi, dia Marta Imogen gitu loh Pak. Oke, sorry ya teman-teman, sempat mati lampu. Silakan buat teman-teman yang mau rekod, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Yang mau direkam silakan. Nah, ini pertanyaan saya ke Bu Marta sangat bagus ya. Ini pertanyaan saya. Bu, gimana caranya biar Ibu tidak baper saat ditolak sama calon prospek Ibu? Silakan Bu, jawab. Udah keseringan ditolak Pak, jadi udah nggak baper lagi.
Udah sering banget, Pak. Ditolak, menyampaikan kekecewaan, menyampaikan ini. Jadi bagi saya itu dijadikan sebagai cambuk buat diri kita sendiri bahwa tolakan itu merupakan tantangan tersendiri buat kita. Jadi saya nggak pernah merasa langsung minder atau langsung mundur gitu. Tapi saya jadikan introspeksi diri apa penyebab mereka menolak. Kemudian saya cari solusinya apa. Jadi di saat nanti saya ketemu lagi, solusinya udah saya dapatkan gitu. Ya. Jadi buat teman-teman tadi jawaban dari Bu Marta, biar gimana caranya kita tidak baper saat ditolak ya, sering ditolak gitu loh. Jadi udah jadi autoimun lah ibaratnya. Makanya kalau Anda masih baper, berarti Anda masih jarang presentasi, teman-teman. Jarang prospek orang. Gitu. Ya, pengalaman saya pun ditinggal banyak leader juga udah biasa. Gitu. Jadi kalau orang tanya ke saya, Pak Rudi, kalau Bapak ditinggal sama downline, apa yang Bapak rasakan? Ya, udah biasa aja gitu. Ya, karena udah keseringan ditinggal sama downline. Baik downline yang hanya ikut-ikutan, downline yang muntaber, mundur tanpa berita, downline yang tetanus, daftar tanpa bonus, atau downline yang sudah berperingkat tinggi pun saya sudah sering ditinggal. Gitu. Makanya buat teman-teman, resep dari Bu Marta tadi, biar kita nggak bawa perasaan saat ditolak, kita tetap bahagia, kita tetap happy. Ya sering-seringlah ditolak. Dengan cara itu kita membuat merasakan bahwa penolakan itu bukan suatu aib, bukan suatu hal yang menyakitkan, tapi ya sudah bagian dari kehidupan kita. Gitu. Dan malah ditolak itu menyenangkan. Gitu. Saya yakin kalau Anda sudah merasakan penolakan itu adalah menyenangkan, ya itu kita sudah jadi seorang marketing atau mungkin seorang pengusaha sejati. Tapi kalau Anda masih ditolak, masih baper, ya hanya satu pilihan sih, mundur atau mundur, sudah. Tapi kalau mau benar-benar berhasil, ya sudah, jadikan penolakan itu sudah bagian dari kehidupan kita. Seperti itu. Via Novesta. Bu Marta, saya ingin bertanya gimana caranya mengajak orang lain gabung. Apa sih yang biasa Ibu sampaikan pertama kali, Bu, biar orang itu join sama Ibu? Oke, baik Pak. Biasanya saya kalau sudah mau benar-benar merekrut member, pertama saya harus bisa meyakinkan calon member ini dia benar-benar serius mau menekuni. Yang pertama saya pasti akan tawarkan dari 16 macam produk kita ini, kira-kira produk mana yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri dulu. Saya selalu menyarankan seperti itu. Cari produk yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri dulu. Kenapa? Setelah kita pilih produk tersebut, konsumsi. Nah, gunakan untuk diri kita dulu, praktekkan untuk diri kita dulu. Karena kenapa? Setelah kita praktekkan untuk diri kita dulu, kita sudah tahu hasil, kita lebih gampang untuk menyampaikan atau meyakinkan orang lain untuk menggunakan produk juga gitu. Jadi artinya di sini cari kebutuhan kita dulu, kemudian kita konsumsi, kita coba, pasti hasilnya kita rasakan. Nah setelah itu ya kita ceritakan lagi ini ke orang lain atau ke target yang ingin kita jadikan member juga. Nah biasanya setiap prospek saya selalu seperti itu dulu. Setelah memilih produk, baru kita ceritakan marketing plan-nya. Seperti itu sih Pak, kalau saya prospek. Biasa.
Jadi udah jadi urat nadi ya, Bu ya, prospek orang itu. Ya, Iya. sama halnya juga asuransi kan seperti itu Pak ya. Setiap prospek pasti kita ceritakan dulu apa manfaatnya. Apa manfaatnya, kemudian manfaat yang dia dapatkan itu tentu akan dia rasakan di saat dia klaim gitu. Nah, di saat dia klaim dia akan rasakan manfaatnya, dengan sendirinya nanti dia akan menceritakan ke orang lain, oh di sana lebih gampang loh, di sana seperti ini loh, mendingan di sana aja deh cari Bu Marta. Nah, seperti itu biasanya Pak. Jadi sama halnya dengan kita jual produk Imogen ini. Setelah kita rasakan manfaat dari produk ini, terusnya kalau saya sudah semua saya coba dulu, sehingga saya bisa menceritakan ke orang lain manfaat dari masing-masing produk ini. Mereka juga, calon member kita juga, saya selalu sarankan, inilah juga yang kalian lakukan ke calon member kalian gitu. Jadi pesan berantai lah. Gimana caranya saya melakukan ke member saat prospek, dan begitu juga yang dia lakukan ke orang lain calon prospekannya dia gitu. Oke, Bu. Bu bisa sharing nggak hal-hal yang menyakitkan selama Ibu berkarir menjadi seorang marketing? Banyak Pak, banyak Pak, sampai di sidang juga pernah Pak, sampai di wah kalau itu menyedihkan Pak, nggak usah cerita dah. Kalau di dunia asuransi sih udah cukup banyak yang saya rasakan suka dukanya. Karena memang kalau dunia asuransi itu kan banyak hal yang harus kita ketahui, sehingga mungkin di saat orang klaim atau orang yang ingin mengklaim asuransi, disitulah mungkin kendala yang paling harus kita jaga gitu.
Sehingga mungkin di saat orang klaim atau orang yang ingin mengklaim asuransi, disitulah mungkin kendala yang paling harus kita jaga gitu. Halo, mohon maaf putus tadi. Ya, maaf teman-teman, tadi HP saya terlalu panas. Ternyata ada aplikasi yang terlalu overhead ya. Ya, masalahnya di tempat kami Bu, di tempat saya jaringannya. Oke. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Halo Bu. Aduh. Halo Pak, maaf. Gak apa-apa Bu. Tadi HP saya yang nge-lag. Jadi sambil saya cas, ternyata terlalu overheating, mati tadi. Ya Bu. Kita lanjutin ya Bu. Tadi Ibu cerita Ya Pak, siap. tentang apa? Hal-hal yang kurang enak selama Ibu berkarir di dunia marketing. Kira-kira antara yang nggak enak sama yang enak, banyakkan yang apa Bu? Banyakan nggak enak kali ya Pak? Imbang lah Pak. Imbang ya, sesuai antara yang enak sama nggak enak tuh sesuai. Yang penting intinya kita selalu bersikap jujur, kita selalu berkata jujur. Insya Allah hal-hal yang mungkin yang tidak enak bisa kita hindari gitu. Artinya di sini memang ketidakenakan itu bukan berasal dari diri kita gitu, tapi mungkin berasal dari orang lain yang efeknya bisa juga membuat ke pekerjaan kita juga gitu. Intinya kalau saya punya prinsip begitu Pak, selalu apapun hal yang kita lakukan, kejujuran adalah kepentingan yang paling utama gitu. Supaya setiap ada tantangan di lain waktu, ini bukan berasal dari diri kita, itu aja. Karena apapun pekerjaan kita pasti ada suka dan dukanya, pasti ada gitu Pak. Kalau saya lihat Ibu Marta ini semangatnya luar biasa itu. Apa dulu punya dendam saat kecil atau apa? Atau sejak dewasa itu Ibu dapat momentum, jadi semangat terus nih dalam usaha?
apa yang membuat saya semangat itu mungkin orang-orang yang ada di depan saya, Pak. Orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kalau mau bicara dari kecil, saya juga tidak pernah bermimpi saya bisa seperti ini. Karena jujur saya kalau ngomong dari kecil, saya sebenarnya berasal dari keluarga yang pas-pasan. Saya dibesarkan, dididik itu di daerah kecamatan, mungkin tahu sendiri di zaman itu kalau daerah kecamatan seperti apa. Jadi dunia orang yang hidup di kota dengan kita yang hidup di suatu kecamatan beda gitu. Jadi memang saya tidak pernah bermimpi akan seperti ini, tapi saya punya keinginan gimana caranya orang bisa, dan saya juga harus bisa melakukan hal seperti itu gitu. Jadi gimana caranya, saya punya keinginan, saya ingin merubah kehidupan atau membawa keluarga saya ke kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi disitulah saya selalu bangkit, saya selalu termotivasi, sehingga saya berani untuk merantau. Tamat SMA, saya merantau ke Pekanbaru. Jujur, Pekanbaru ini tempat perantauan saya. Saya merantau di sini, saya mencari kerja. Setelah saya mendapat pekerjaan, baru saya kuliah. Jadi kalau ngomong kehidupan saya tuh saya sangat ini ya Pak ya, karena bukan berasal dari orang yang mampu. Saya itu sebenarnya berasal dari keluarga yang pas-pasan. Jadi itulah, saya kuliah pun dari hasil keringat saya sendiri murni 100%. Itu memang karena pada saat saya minta kuliah juga orang tua saya tidak sanggup. Tidak sanggup karena masih ada adik-adik saya yang masih bersekolah. Itu saya adik-beradik ada 5 orang, saya anak kedua, jadi 3 di bawah saya masih harus butuh sekolah juga. Sehingga saat itu saat saya minta kuliah itu orang tua saya tidak sanggup, tidak mampu, sehingga saya kerja dulu. Saya merantau ke Pekanbaru, saya kerja. Setelah saya dapat pekerjaan, baru kemudian saya memberanikan diri untuk saya harus kuliah. Saya harus kuliah. Karena menurut saya dengan saya kuliah itu yang bisa saya, membantu karir saya. Nah, pertama-tama saya kerja itu saya di salah satu radio saat itu Pak, salah satu radio yang ada di Pekanbaru. Tapi saya bukan penyiar ya Pak, saya sebagai administrasi di sana. Kemudian setelah itu karena saya ambil kuliah malam dan Sabtu Minggu diwajibkan masuk, sehingga saya mencari pekerjaan yang lain. Nah, langsunglah saya terjun di dunia asuransi. Dunia yang saat itu sangat-sangat menantang bagi saya untuk saya bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Sehingga begitu saya menjajakan dunia asuransi sambil kuliah, saya tamat kuliah, tapi saya mungkin bukan sampai sarjana atau S1 gitu ya Pak ya. Saya cuma sampai D3 kuliahnya. Saat itu saya mau melanjut lagi, cuma sama perusahaan mereka lebih menginginkan saya itu untuk melanjutkan ke profesi asuransi. Makanya saya melanjutkan mendalami ilmu-ilmu asuransi. Jadi saya S1-nya nggak ngambil, tapi saya ambil profesinya di dunia asuransi. Itulah perjalanan karir saya sehingga saya bisa bertahan sampai saat ini, Pak. Dulu Ibu merantau ke Pekanbaru, alasannya apa? Ingin lebih baik lagi, Pak. Ingin merubah nasib, ingin mengangkat derajat keluarga ya, Pak ya. Karena kalau saya tetap bertahan di
dekat orang tua, ya gimana nasib adik-adik saya yang lain kalau saya tidak berani gitu. Makanya saya berani untuk merantau ke Pekanbaru. Nah, setelah saya ini merantau ke Pekanbaru, ya alhamdulillah 3 adik di bawah saya juga saya boyong ke Pekanbaru. Untuk mereka juga menjalani apa jejak yang saya buat, jejak yang saya lakukan ini, adik saya juga harus mengikuti gitu. Di apa? Sertifikat ibu itu ada gelar profesi itu ya, Bu ya? Yang AA, IKA, Iya, ya? benar Pak. Iya. Gelar profesi Pak, benar. Oke. Harapan Ibu di tahun 2022 ini apa, Bu? Harapan saya yang pasti saya ingin Imogen ini terus saya dapat berkembang, saya dapat mengembangkannya, saya ingin gimana caranya menciptakan suatu seperti Bapak Pak, mengikuti jejak Bapak, gimana saya bisa menciptakan apa yang saya lakukan ini, saya bisa juga membantu orang-orang lain yang ingin mempunyai penghasilan seperti saya juga gitu. Silakan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan buat Bu Marta. Karena sebenarnya kalau dari sisi ilmu Bu Marta ini sangat luar biasa, teman-teman. Enggak, masih banyak yang ya bisa bertahan di dunia asuransi puluhan tahun itu bukan perkara yang mudah ya, teman-teman. Saya aja di asuransi hanya bertahan 2 tahun karena memang tantangannya sangat luar biasa. Yang pertama, yang kedua ya memang mungkin dulu saya terlalu muda mungkin. Jadi kadang ya saya waktu itu harus style agak tua itu saya kurang suka, jadi ya akhirnya dilema. Karena ya gimana, biar kelihatan tua dikit tuh saya harus pakai kumis. Padahal saya sendiri ya kumisan sih pernah, cuma ya kayak nggak nyaman aja karena memang udah dari dulu pasti saya udah potong kumis. Ada kumis cuma ya biasanya seminggu karena lagi males, tapi setelah itu ya dipotong. Tapi luar biasa, dunia asuransi membuat orang sangat kuat ya, mentalnya itu rata-rata. yes. Benar Pak. Ya. Oke. Ya, perasaan Ibu mungkin bisa jadi diamond gimana Bu perasaannya? Ya. Yang pasti senang banget Pak, dan tidak istilahnya tidak gampang untuk mencapai ke titik ini ya Pak ya. Ternyata setelah saya gelutin dunia asuransi dengan dunia multi level itu Pak, ternyata lebih berat tantangannya di multi level loh Pak, kalau menurut saya. Jadi begitu ya, lebih berat Pak, lebih berat tantangannya kalau menurut saya. Mungkin karena baru ya Pak ya saya menjajaki, tapi ternyata memang nggak gampang, nggak segampang yang kita pikirkan untuk bisa di titik itu. Tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan dan dengan keinginan kita sendiri, sehingga untuk mencapai titik itu, insya Allah kita pasti bisa. Yang penting kita yakin dan kita harus selalu saya tekankan juga ke tim saya, kita harus punya inisiatif kita sendiri, kita harus punya inovasi diri kita sendiri. Gimana caranya? Sepanjang hal-hal ini tidak melanggar aturan-aturan yang telah berlaku. Gitu. Ya memang
MLM juga nggak gampang ya teman-teman, nggak mudah ya. Enggak gampang. Saya juga sudah hampir 10 tahun di industri ini. Dan sebenarnya kalau di MLM, saya yang berat itu kan harus membangun tim. Paling berat bangun tim. Karena dari berbagai macam karakter orang, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam profesi, dan kalau dibanding asuransi, di asuransi orang mau masarin asuransi mereka harus ikut sertifikasi AACI ya. Kalau di MLM nggak ada teman-teman, sertifikasi MLM itu nggak ada. Makanya secara apa ya, orang-orangnya lebih tersortir orang-orang asuransi karena mereka mau jualan nih, kita masuk asuransi A, ya kita harus ikut sertifikasi asuransi dari AACI, asosiasi untuk insurans itu Indonesia ya. Nah, kalau di MLM nggak ada, orang nggak punya sertifikasi pun bisa. Makanya banyak orang yang disebut gagal ya, sebenarnya mereka nggak gagal karena memang orang yang gabung di MLM itu kalau setelah kita buat piramida, yang benar-benar jadi leader itu paling 5-10% aja. 20-25 itu tipe penjual, orang yang hanya jualan aja. Dan lebih dari 70%, 70-75% itu yang user. Gitu. Makanya kalau di asuransi, user itu mereka nggak terlalu diekspos ya. Yang diekspos kan agent-agentnya. Cuma kalau di MLM kan, orang join MLM, walaupun dia hanya pemakai ya, karena dikira dia gagal karena udah ikut MLM itu bertahun-tahun, tapi nggak dapat hasil. Ya sebenarnya mereka dapat hasil loh, karena mereka konsumsi produk. Cuma stigma pandangan masyarakat kepada pelaku MLM itu jadi jelek. Wah, si A itu join MLM A, kok nggak dapat mobil, kok nggak dapat rumah. Ya padahal orang itu memilih join MLM itu hanya untuk mendapatkan harga lebih murah. Makanya kalau teman-teman tadi dengar stigma komennya Bu Marta bahwa MLM lebih berat, ya sebenarnya lebih berat teman-teman daripada asuransi. Kenapa? Karena yang tadi itu saya jelasin, di asuransi itu ada sertifikasinya. Teman-teman mau jualan asuransi itu harus lolos tes dulu dari AJI ya dulu. Saya juga sempat punya kartunya. Nah, tapi kalau di MLM itu kita nggak ada sertifikasi teman-teman. Makanya susahnya di situ. Kita nggak tahu downline kita itu mau jalan apa enggak. Orang downline kita itu calon leader apa enggak. Kita sangat susah. Nah, makanya kalau di MLM kita bisa sortir orang itu rata-rata lewat pertemuan. Karena leader itu diciptakan dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Makanya kalau saya lihat, orang yang sukses di MLM, itu rata-rata orang yang rajin ikut training. Baik offline ataupun online. Orang-orang yang sukses di MLM itu rata-rata dia gemar membaca, gemar belajar. Gitu. Dan itu salah satu fondasinya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Niat. Bagaimana Bu Marta melihat dan mengetahui kalau misalnya orang ini karakternya seperti ini? Artinya cara menyortir tim maksud itu gimana? Jadi cara Ibu menyortir tim Ibu, apa yang Ibu lakukan, Bu? Oke, baik Pak. Terima kasih. Kalau saya seperti dari awal saya sampaikan, saya mengembangkan bisnis Imogen ini memang awalnya saya kan jual produk dulu, kemudian untuk orang yang mau bergabung atau yang mau kita rekrut itu saya lihat dulu dengan cara saya mungkin lebih sering bertanya, lebih sering mendengar keluhannya dia apa,
mungkin lewat kita sharing atau kita adakan pertemuan, kita ngobrol-ngobrol, dari situ kita bisa mengetahui. Jadi semakin dia banyak bertanya akan bisnis kita ini, di situ berarti semakin dia punya keinginan untuk melakukan apa yang telah kita lakukan. Nah, sepertinya kalau saya dari situ saya menilai. Saya menilai dengan dia melakukan banyak pertanyaan, rasa keingintahuan dia terhadap bisnis yang kita lakukan. Nah, biasanya orang yang betul-betul atau member-member saya yang benar-benar yang mau jalan, biasanya lebih aktif mereka yang bertanya ke kita daripada kita yang menjelaskan. Nah, jadi di situ saya menilainya dari sana, dengan semakin seringnya dia bertanya, semakin banyak rasa ingin tahunya, berarti memang benar orang ini ingin menjalankan atau ingin bergandengan tangan bersama kita untuk mengembangkan bisnis ini. Kalau saya seperti itu sih Pak. Jadi intinya biar mereka yang terus bertanya ketimbang saya yang bercerita. Jadi saya lebih ingin mendengar dulu baru kita memberikan jawaban atas apa yang mereka butuhkan gitu. Dari ketimbang saya yang berkoar-koar sementara yang mendengarkan belum tentu nyambung dengan apa yang telah kita ceritakan gitu. Bu, ini ada pertanyaan dari Pak Demi. Misal saya bertemu orang asuransi, kiat apa yang harus saya lakukan jika ingin prospek orang tersebut untuk bisnis MLM, Bu? Apa Bu kiatnya? Kira-kira? Berarti Bapak ketemu saya dulu, Pak. Ya. Kalau saya sih ketemu sama orang yang mungkin seprofesi seperti saya, lebih gampang untuk kita bercerita gitu, Pak. Artinya di sini ini loh, selain kita jual kertas aja bisa, masa jual produk kita nggak bisa gitu. Jadi saya bilang ini kalau di asuransi itu kan nggak ada multi levelnya ya Pak. Jadi kalau sesama orang atau ke orang asuransi, mungkin yang kita tonjolkan itu marketing plan-nya, keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari kita join di Imogen ini gitu. Jadi kita cari perbedaannya gitu, perbedaan di dunia asuransi dengan dunia multi level. Yang pasti memang kalau dunia asuransi itu multi levelnya nggak ada, jadi di sana kita tidak ada menerima keuntungan lebih dari apa yang telah kita lakukan. Nah kita tonjolkan aja marketing plan-nya ke mereka. Rata-rata teman-teman saya yang saya ceritakan mereka sih tergiur gitu ya. Tergiur, tapi tidak gampang juga kita bisa meyakinkan untuk dia melakukan. Karena biasanya orang yang sudah mendarah daging di dunianya untuk kita alihkan ke dunia yang lain itu nggak gampang gitu. Ya intinya prospek aja Pak Demi. Terus kita nanti sharing dulu aja maunya apa. Karena memang sebenarnya nggak hanya orang asuransi, kita mau prospek orang yang profesinya beda dengan MLM juga nggak gampang gitu loh. Mungkin kita prospek polisi, tentara, atau mungkin orang yang suka bisnis di otomotif dan sebagainya. Ya biasanya kalau saya dulu, karena saya juga pernah di asuransi ya Pak Demi, saya biasanya kalau tadi Bu Marta bilang tentang marketing plan-nya, kalau saya biasanya karena dari dulu saya main di produk, saya pendekatannya lewat produk dulu. Nah, jadi saya sapa, halo Bu Marta, gimana nih? Wah,
kelihatannya sih sukses nih di asuransi ini ya. Bu, Ibu kan udah sukses nih. Ya, Ibu tahu lah tentang ibaratnya kalau di perlindungan jiwa ya, Ibu kan tahu tentang resiko kalau sakit dan sebagainya. Ya, Ibu kan jual asuransi kan untuk proteksi. Mau nggak Ibu juga proteksi diri Ibu lewat suplemen? Jadi saya punya suplemen nih untuk bantu proteksi dari dalam. Nah, seperti itu Pak Dim. Yes. Itu yang saya ceritain. Jadi sama-sama perlindungan. Ya mungkin kalau Bu Marta sekarang perlindungan harta umum ya, ya kita perlindungan diri kita gitu loh. Percuma kita punya Alphard, punya Pajero Sport, punya tanah berhektar-hektar, tapi badan kita sakit kan. Nah, kita bisa maintenance badan kita ya dengan suplemen. Nah, kita bisa masuk ke situ. Itu caranya sih. Itu Pak Devi. Itu tambahan saya dari saya. Oke Bu Marta, ini ada pertanyaan dari Bu Dika. Gimana caranya Ibu membagi waktu antara bisnis dan pekerjaan pokok Ibu dan keluarga? Jadi kan Ibu sekarang melakukan 3 hal yang luar biasa ini. Ibu bagi waktunya gimana? Apalagi seorang ibu rumah tangga juga kan. Yes. Baik, Pak. Mungkin saya ceritakan hari-hari saya, gimana cara membagi waktunya. Kebetulan memang saya kalau pekerjaan utama saya itu saya lakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, gimana caranya saya membagi waktu antara pekerjaan dengan sampingan saya? Seperti di awal saya bilang, saya selalu membuat catatan di agenda. Jadi, pekerjaan hari ini yang saya lakukan, untuk besok saya lakukan lagi, sebelum saya pulang kantor, saya udah buat memo. Apa-apa yang besok harus saya prioritaskan, itu harus saya lakukan. Nah, setelah itu baru saya manfaatkan waktu untuk saya berpromosi. Nah, kalau kita jual Imogen ini kan kita, menurut saya sih saya nggak harus kita jualan langsung, nggak harus, ya kita pinter-pinterlah memanfaatkan dunia teknologi yang ada saat ini gitu. Jadi saya banyak berpromosi melalui mungkin berpromosi di Facebook, atau saya masuk ke WA group. Nah, itu salah satu. Kebetulan kalau saya kan banyak WA group, nah itu saya masuk ke dalam WA group, kita promosikan di sana. Hal itu mungkin kita bisa lakukan, nggak harus berjam-jam. Di waktu-waktu istirahat, mungkin teman-teman pada bincang-bincang, ya saya mungkin menjadi orang autis. Jadi saya pegang handphone, saya sapa teman-teman saya kemudian selain saya sapa, tetap saya masukkan unsur-unsur promosi di dalamnya. Nah, setelah itu sore sebelum pulang juga saya biasanya lakukan hal yang sama. Kemudian sampai di rumah baru saya full bersama keluarga, bersama anak-anak. Dan Sabtu Minggu lah yang sering saya manfaatkan, selain saya berkumpul bersama keluarga, itulah yang sering saya manfaatkan waktu untuk kita promosi offline. Jadi offline saya pun kalau misalnya ngajak untuk kita sharing atau kita buat acara ngopi, nah biasa itu kita ada acara ngopi juga kita buat. Nah, saya selalu usulkan, please buat acara di hari Sabtu atau di hari Minggu. Nah, di sanalah saya manfaatkan full hari saya, Sabtu Minggu memang buat Imogen. Nah, makanya memang saya sudah targetkan, saya sudah agendakan itu semua, sehingga udah tertata dengan rapi apa yang mau kita lakukan gitu. Ya, yang penting kalau sama keluarga, intinya kita tetap menyampaikan, terutama ke suami kita, ke anak-anak, profesi mama ini loh, pekerjaan mama ini. Jadi mama mohon doa, mohon pengertian dari keluarga, terutama suami dan anak-anak, bahwa apa yang mama lakukan ini
kalian tahu gitu. Kalian tahu, ya Mama juga minta support dari anak-anak, walaupun anak-anak kita masih kecil, kita sampaikan aja, kita ceritakan aja gitu. Apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan. Nah, mereka pasti paham, gitu Pak. Iya. Berarti ada sesuatu hal yang harus dikorbankan juga ya Bu ya? Ya Pak, pasti Pak. Ya, ada Cece Yuyati itu. Ada yang mau disampaikan ke Bu Marta nggak, Cek? Marta ini memberku yang paling perfeksionis, Pak. Jadi sebelum saya ngajak dia bergabung di Imogen, Pak, saya datang ke kantor. Saya nggak perlu banyak panjang lebar menjelaskan dia, Pak. Karena dia sudah cari tahu sendiri. Produknya apa, manfaatnya apa, marketing plan-nya apa, sampai ke OI tahu sendiri, Pak. Jadi bukan saya menjelaskan ke dia. Jadi saya prospek dia. Iya, Pak? Bu Marta menyerahkan diri pada Cece Yati tadi. Iya, saya yang menawarkan sebenarnya, Pak. Kak, ini, saya manggilnya Kak Marta ya. Kak, ini ada bisnis, ayo Kak Marta ikut. Terus dia suruh saya datang ke kantor, Pak. Tapi saya datang ke kantor itu, saya tidak menjelaskan marketing plan ke beliau, tidak menjelaskan produk, tidak menjelaskan tentang perusahaan. Dia yang memastikan, produknya ini ya, ownernya ini ya, pabriknya di sini ya, kantornya di sini ya, semua dia udah tahu, Pak. Jadi dia memang benar-benar member saya, ya salah satu member saya yang luar biasa juga. Cuman ya seperti yang dia bilang tadi, kalau saya ajak ngumpul, nggak pernah mau, di awal dulu ya Pak. Saya ngajak ngumpul nggak pernah mau, saya ngajak ikut pertemuan dia nggak pernah mau. Jadi ya saya tembak dianya waktu ada acara audisi di Pekanbaru, yuk Kak, sini bantuin gua, lu jadi MC ya. Langsung saya tunjuk begitu Pak. Baru dia oke. Dia mau nggak mau nggak bisa nolak lagi. Kan udah namanya temen ya Pak ya, nggak enak juga kalau nolak. Tapi kalau misalnya kita ajak datang ke acara, dia masih dengan santainya dia akan nolak. Nggak bisa, aku hari Minggu untuk anak, aku hari Minggu untuk suami lah, aku Senin sampai Jumat sudah kerja. Dia selalu alasannya itu Pak. Kenapa tapi sekarang udah kecanduan, Ceri. Udah kecanduan. Bu Marta ada yang mau disampaikan nggak ke Cece Yati? Thanksgiving mau apa? Silakan. Yang mau disampaikan Pak, mungkin salah satu dondennya yang paling bawel kali ya Pak. yang paling bawel, yang paling cerewet. Tapi ya sebenarnya saya ingin juga gimana caranya, apa yang dilakukan Cik Yati ini saya juga ingin melakukan. Dan bahkan apa yang sudah beliau raih, saya juga ingin meraihnya. Amin. Apakah itu terlalu tinggi hayalan saya juga nggak tahu, Pak. Ya. Ada kesan-pesan apa ke Cik Yati, Bu Marta? Harapan Ibu kepada Upland apa nih? Harapannya ya Pak, apa Cek? Harapan saya ya mungkin ayo kita sama-sama bergandengan tangan, ayo kita sama-sama membesarkan Imogen. Jujur cita-cita atau keinginan saya masih panjang, di mana mungkin saya juga banyak butuh support dari upline saya, di mana yang ada dalam pikiran saya ini Pak, saya ingin membuat tim saya mempunyai kantor atau mempunyai stokis yang dapat mereka kunjungin setiap hari, kapan jam, kapan waktu. Kenapa saya ingin seperti itu? Karena menurut saya namanya pekerjaan sampingan ini bukan harus dikesampingkan.
Artinya, walaupun ini pekerjaan sampingan, tapi mereka di dalam mindset mereka, mereka punya kantor yang mereka bisa datangin, yang mereka bisa kunjungin, dan di sana nanti mereka bisa sharing-sharing, mereka juga bisa meyakinkan member, bisa memfollow up. Kalau di kita mungkin gini, kita duduk 30 menit atau sampai 60 menit, 1 jam, kita lihat mana nih calon-calon prospek kita, mana calon-calon orang yang mau kita temui. Mungkin itulah sekarang keinginan saya, ingin mengembangkan sebanyak-banyaknya member-member dan mereka bisa melakukan hal itu di tempat yang sudah saya sediakan gitu. Lakukan hal ini rutin, setiap hari, insya Allah pasti kita akan bisa berkembang. Pasti kita akan bisa maju. Jadi jangan dibuat pekerjaan sampingan itu dikesampingkan, bukan. Tapi bagaimana kita mengutamakan pekerjaan kita. Caranya bagaimana? Yang ada dalam pikiran saya seperti itu, Pak. Kita datang ke stokis, kemudian kita di situ bukan ngobrol-ngobrol ya, tapi kita punya catatan harian, punya list yang akan kita prospek, yang akan kita kunjungi, kemudian udah kita terjun ke lapangan. Kita turun ke lapangan, kita temuin, itu kita lakukan setiap hari, insya Allah dalam 1 bulan pasti berkembang. Mantap. Ada yang mau disampaikan lagi sih pada Bu Marta, Kak Marta? Kalau untuk Kak Marta ini, saya rasa Pak ya, dia bahkan lebih pintar dari saya. Dia sudah buat website pribadi, dia pun kalau closing dia lebih pintar Pak, pintar banget ini. Makanya saya bilang dia cerdas dan leadershipnya ada. Bahkan saya yang sering minta saran loh sama dia, Kak, aku mau gini-gini, bagusnya gimana ya? Saya banyak minta saran, terus terang saja. Saya banyak minta saran sama beliau. Ya kita ngaku aja Pak ya, bukannya kita downline ini kita lebih hebat daripada, kita upline kita harus lebih hebat daripada downline kita. Enggak. Tapi sebagai upline, kalau kita merasa downline kita ini manusia cerdas, apa salahnya kita sering minta saran sama beliau? Jadi nggak ada salahnya. Jadi untuk upline yang lain, itu jangan egois. Jangan merasa lebih pintar daripada downline. Mintalah saran ke downline kalian jika kalian merasa downline kalian itu pintar. Jika kalian merasa downline kalian itu cerdas, jangan gengsi, minta aja saran. Kak, aku mau buat gini-gini. Bagusnya gimana ya? Itu yang acara ngopi di Pekanbaru, itu saya nanya juga dengan Kak Marta itu. Makanya tadi dia ada bilang minta acaranya hari Sabtu. Saya ada minta saran juga, Kak, kalau aku buat ngopi begini-begini gimana ya? Awalnya saya kepengen, awalnya kemarin dengan Kak Marta ini, mau buat Imogen preview setiap hari Minggu, Pak, di Pekanbaru. Tapi setelah kami lakukan, kami buat 1 kali, itu sangat tidak efektif. Benar-benar tidak efektif. Karena apa? Karena kalau di acara Imogen preview itu kan tujuan kita adalah merekrut new member. Nah, kenyataannya yang datang itu adalah orang-orang yang sudah member. Ngapain orang-orang yang sudah datang itu ikut acara Imogen preview. Jadi saran dari Kak Marta, oke, kita ini aja, kita buat aja ngopi, bagaimana? Kalau ngopi itu tingkat closingnya juga lebih tinggi. Karena kita akan bicaranya itu one by one. Yes. Nggak rame-rame. Tingkat closingnya lebih tinggi. Akhirnya kami buat Imogen ini ngopi hari Sabtu, ya nggak jauh sih dari stokis, Pak. Bapak kan tahu stokis Pekanbaru, nggak jauh alamatnya dari stokis, supaya saya juga bisa perginya ini on time, pulangnya lebih cepat. Kan saya putuskan di 1 tempat. Itu pencetusnya salah satunya adalah Kak Marta ini, Pak. Sama-sama, C. Intinya sama-sama bergandengan tangan. Ayo kita punya satu visi seperti Pak Rudi selalu sarankan. Kita satu visi, satu misi untuk mencapai tujuan. Kalau kita satu visi, satu misi, insya Allah lebih cepat untuk mencapainya. Ya, sama-sama C semuanya. Ya, kemarin visi kita kan, kita akan menciptakan stokis-stokis di seluruh kabupaten di Riau. Saat ini kan, kita baru dapat
di Bengkali 1 sama di Pangkalan Lesung. Semoga di tempat-tempat lain akan tercipta lagi stokis, Pak. Bulan April ini ada 2 stokis di Riau. Di Pangkalan Ya. Lesung itu under Oma Mujila. Di ini satu lagi ada under tim Bengkali. saya. Di Bengkalis ada under tim saya, new stokis. Mantap lah. Mohon doa dari Pak Rudi juga ya. Habis Lebaran buat acara nih Pekanbaru. Siap hadir saya. Amin. Amin. Siap Lebaran ya Cek, kita mau buat review dulu di ini kan. Iya, kemarin memang sudah kami bicarakan juga habis Lebaran Pak mau buat acara. Oke, terima kasih Cek Yati sudah hadir di bincang-bincang malam kita. Iya. Ya, kita udah hampir 1,5 jam, Bu Marta. Kita mungkin Iya, Pak. mau sudahi karena saya juga di tempat umum, jadi harus gantian tempatnya juga. Mungkin sebelum kita tutup, Bu Marta ada closing statement buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Oke, terima kasih Pak. Buat teman-teman semua, teruslah kita besarkan Imogen ini. Jangan pekerjaan lain yang membuat kita alasan buat kita untuk kita nggak bisa maju. Intinya, kalau teman-teman di sini sebagai masih terikat di suatu pekerjaan, tetap ini bisa kita lakukan. Ya, kalau saran dari saya mungkin yaitu pertama kita setiap hari lakukan agenda kerja kita. Setelah kita lakukan agenda kerja kita, mungkin kita terus pilih mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita utamakan, lakukan, jangan menunda pekerjaan agar pekerjaan ini tidak menggulung untuk hari-hari berikutnya. Selain itu, pisahkan penghasilan utama kita dengan penghasilan sampingan kita, agar kita mengetahui apa yang telah kita lakukan ini benar-benar bagus atau benar-benar menguntungkan buat kita atau tidak. Nah, itu yang paling intinya. Pisahkan. Walaupun itu sekecil apapun, pisahkan. Kalau saya gitu Pak, jadi saya punya catatan, ini penghasilan saya di Imogen, ini penghasilan saya ini. Kenapa? Supaya saya tahu. Berarti ini memang bagus untuk saya pertahankan gitu. Mungkin dari saya itu aja. Kalau dari sisi marketingnya, intinya kita jelaskan sejelas-jelasnya kepada klien kita, kepada nasabah kita, kepada member kita, supaya apa yang mereka lakukan itu mereka punya tujuan, mereka sudah mengetahui. Jadilah seorang ciptakan seorang leader yang benar jujur, jangan mengada-ngada, jangan membesar-besarkan juga, tapi sampaikanlah apa adanya. Sampaikanlah. Kalau itu real, ya memang itu kenyataannya. Seperti itu sih, Pak. Oke, Bu Marta. Oke, buat teman-teman, terima kasih malam ini sudah bergabung di acara PSBB kita. Pastikan Anda selalu hadir di training-training atau podcast kita, karena kita juga butuh asupan energi mental yang positif ya teman-teman, karena tiap hari kita akan ketemu orang-orang negatif yang akan merampok impian kita. Makanya dengan hadir di majelis-majelis atau podcast positif seperti ini, ya harapan kami teman-teman bisa dapat inspirasi, punya motivasi, dan punya mimpi yang harus segera dilaksanakan. Itu aja mungkin Bu Marta dari saya. Ya, Pak. Terima kasih. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Minal aidin Pak. Mudah-mudahan Ya, kita bisa melaksanakan ibadah puasa ya Pak ya. Amin.
Oke, Oke. amin. Terima kasih Pak Terima kasih. atas waktunya. Ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya cukupkan dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.